gini, saya itu kan punya perjalanan sendiri, kan? Ya punya perjalanan soal pasien juga, kan gitu. Saya itu kena pelet itu 3 kali kalau nggak salah ya. Tapi ya saya tahu itu kalau kalau di pelet itu tadinya kan nggak suka, terus jadinya kan suka. Tapi saya ini orangnya itu nggak mau menyimpan, jadi Ustadz itu tak datangin, gitu. Tak datangin, saya langsung nanya, Ustadz kok saya jadinya suka sama jenengan? Tadinya saya nggak suka, emangnya saya diapakan, gitu. Kan orangnya ketawa. Sebetulnya ya itu pertanyaan tolol sih ya. Cuman saya ini orangnya itu ya gitu Pak Sri, belak-belakan gitu loh. Belak-belakan saya itu seneng nanya, seneng diomongkan kayak gitu. Akhirnya ya sudah, karena orangnya saya lihat belakangnya begitu, langsung saya lari. Jadi saya lari itu ke desa lain. Saya sudah tidak mau di situ lagi. Jadi soalnya sakit Pak. Kalau kena ilmu pelet itu sakit. Saya itu perang dengan diri saya sendiri. Berontak gitu ya? Perang. Berontak sama diri kita gitu loh. Iya, jadi gini, karena kebiasaan saya diajarkan di negara itu jangankan kamu bersentuhan dengan orang, kamu menyukai orang bersentuhan gitu ya. Memikirkan tok itu sudah dosa, kan? Nah itu di situ saya tidak mau. Berarti saya kan suka sama orang itu gitu ya. Nah itu saya perang dengan diri saya sendiri. Luar biasa saya perang, tidak mau saya. Akhirnya saya pergi ke desa lain, sudah saya tidak mau di desa itu. Itu 3 kali. Terus habis itu, suatu hari saya ketemu sama Ustadz itu yang mengatakan saya. Masa saya langsung diginikan? Itu tuh banyak teman waktu itu soal pengobatan TNC. Ya. Nah, kami kan kumpul. Cina. Kami kan kumpul. Ya. Nah, orangnya itu juga ikut di situ. Masa aku langsung diginikan di depan orang kaya? Itu loh musuh bebuyutanku. Gitu. Gitu. Saya ketawa Pak. Terus ada lagi yang satunya itu doa, karena saya doa, saya kan kok enggak enak ya. Akhirnya saya doa. Berdoa itu kalau di Kristen itu kan dalam nama Tuhan Yesus saya penting, gitu ya. Langsung kayak, nah orangnya itu katanya kesakitan. Terus habis itu kan siang-siang itu pas zuhur, saya itu lagi doain dia supaya nggak kurang ajar gitu maksud saya. Loh orangnya telepon katanya gini, Neng lagi ngapa? Cuci piring, saya bilang, padahal saya itu duduk diem. Iya. Terus itu gimana Bu ceritanya kelanjutannya Mas Adam itu dengan curhat di panjenengan? Gini saya tanya, saya cuma tanya, gini loh, mbok saya ini ilmu pelet itu loh, itu gimana sih katanya gini, saya itu tanya gitu, ilmu pelet itu seperti apa? Saya soalnya tahu pernah dipelet orang kan yuk sakit ke badan saya itu sakit. Saya itu tidak mau, jadi saya itu perang dengan diri saya sendiri. Itu pun saya harus lari sana-sana, saya nggak mau ketemu orang itu tadi. Tapi toh saya itu kepingin ketemu, tapi saya nggak mau. Jadi saya lari ke desa lain kayak gitu. Iya, jadi saya perang dengan diri sendiri, saya bilang gitu. Ya sama dia ditampung, jadi bilang gini, aduh, orang kok sudah bagi sudah cerita pelet, memangnya kena apa? Yo, kalau di pelet ya berarti jenenganku cantik. Kalau nggak cantik ya nggak ada yang melet. Jadi bilangnya Mas Adam seperti itu. Iya. Ya berarti jenenganku cantik. Kalau nggak cantik ya nggak ada yang melet. Ya disyukuri baik. Gitu. Memangnya Mas Adam itu gimana ya, kepribadiannya itu ada humorisnya. Dia tuh memang kalau benar membantu sesama seperti itu memang benar-benar membantu ya. Ternyata Mas Adam itu memang ada humorisnya. Iya memang. Tapi saya juga. Jadi tidak sepaneng dia
dengan curhatnya sesama itu dia tuh biar tidak sepaneng gimana, merayunya gimana. Sama Pak Kim, saya juga seperti itu orangnya. Nggak pernah cerita itu serius, nggak serius sama. Saya itu kan orangnya juga suka bercanda gitu ya, gitu. Jadi kalau saya lagi ngomong sama dia ya ketawa-ketawa terus, selingki kayak gitu, lucu gitu. Saya perjalanannya, alhamdulillah ya Pak, memang perjalanannya Mas Sadam itu ya tak akui jempol 4 Bu. Ya Mas Sadam ternyata ya dengan istiqomahnya dan di apa yang diajarkan di Gus Samsudin, dengan tahu-tausiahnya selalu dia bersama ya, bersama ke sana diajak, di sana diajak. Alhamdulillah Mas Sadam itu memang sudah menemui perjalanan untuk membantu sesama. Kalau sama saya, iya sama dia kan suka jalan, saya juga suka jalan. Jadi kami sama-sama suka jalan. Jadi dia bilang ya kemarin juga minta ketemu, tapi ya di mana aku bilang gitu, mau ketemu di mana? Yo, aku itu nggak bisa diprediksi orangnya. Wes gini aja deh, ya kita nanti berdoa aja lah. Nanti kalau Tuhan memang izinkan pasti suatu hari ketemu. Soalnya Mas Sadam tuh kita punya umur panjang, jadi kita itu pasti ketemu. Kalau kita tidak umur panjang ya wis. Iya, soalnya Mas Sadam itu memang kalau ada kemauan ya langsung Bu. Soalnya kemauannya beda. Kalau Kang Adam itu gini, dia maunya ke sana, mau saya ke sana. Nah gitu kan. Jadi ketemu gitu. Akan ketemu nggak tahu. Aku nggak bisa janji, nggak bisa prediksi, tak bilang gitu. Sama gitu. Ya sudah, terima aja. Nanti aja minta sama Allah. Kalau nanti sudah Allah mengizinkan, kita bisa ketemu, kita bisa sharing ya pengalaman kayak gitu. Jadi mau sharing. Ini sharingnya dukun santet sama. Nggak apa-apa Bu, memang kita itu sebagai apa ya? Sama-sama jadi santrinya Abah kayak gitu. Saya ini sebetulnya lagi perjalanan ke mana, ke desa kue, terus ke desa-desa lainnya itu juga dakwah. Anunya apa? Ngamelin Abah. Jadi banyak orang yang minta juga. Terus ya apa yang dikatakan apa kayak sholat apa itu saya ke masyarakat seperti itu. Sama. Jadi setiap kata-kata apa yang apa itu baik saya sampaikan ke masyarakat saat mereka datang nemui saya. Ini di Mantingan ini di Desa Kua ini lagi nunggu saya. Alhamdulillah. Untuk ini dakwah. Seperti dakwah gitu. Enggak ya, curhat mereka lagi. Curhat. Ya sama lah Bu, curhat sama dakwah sama. Soalnya kita kan sudah apa yang diamalkan Abahnya itu kita sudah terkena kayak gitu. Kalau ada yang sakit juga ya minta didoain ya saya doain ambil ini. Kan saya tuh hafal doanya apa itu kan hafal ya. Ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya mohon ridho dan maunamu ya Allah apabila di dalam diri saudara saya ini nih itu saya semuanya hafal. Dan mereka itu karena saya mu'alaf gitu ya, karena fasih dengan seperti apa yang dikatakan Abah itu yang buat doain orang, saya juga fasih. Mereka itu heran, loh mu'alaf baru masih baru kok sefasih itu gitu ya, kok pengetahuannya detail itu gitu, kok bisa kayak gitu. Jadi mereka itu terus ini merasa apa ya, kalau ya malu lah gitu, kalau yang nggak sholat ya malu kayak gitu. Sebetulnya seperti itu tuh nggak perlu malu Bu ya, masalah sholat, masalah itu memang cuma keyakinan kita lah. Orangnya sendiri, karena orangnya sendiri itu tidak sholat. Ini mu'alaf begini kok, saya yang Islam ada yang dari lahir kok
kok nggak begitu gitu maksudnya. Iya. Itu mereka sendiri loh yang cerita, bukan saya. Saya sendiri nggak tahu. Saya lagi mereka ngomong begitu. Jadi ngomong sama temennya gitu saat mereka kan kumpul, setelah itu pulang kayak gitu. Aduh, itu mau apa gitu. Jadi mereka terus rajin sholatnya. Jadi dengan kepribadian jenengan yang selama ini jenengan lakukan, itu bisa jadi dakwah, Bu. Terus dan ini lagi kalau saya di rumah itu setiap malam saya kan bangun, terus habis itu sholat, terus pikiran sampai pagi. Nah itu yang punya rumah kan tahu, gitu loh, tahu apa yang saya kerjakan seperti itu. Jadi ya mereka terus begitu. Akhirnya mereka itu yang tadinya nggak sholat ya, maghrib itu bodong sholat. Isya sholat, kayak gitu, ke masjid, subuh sholat, kayak gitu. Berjamaah seperti itu ya? Iya, betul. Itu saya senang sekali itu. Padahal saya pengetahuannya juga nggak banyak, cuman saya nyontek. Ya mungkin gini. Apa yang dikatakan Abah itu saya ambil, saya salurkan ke mereka. Mungkin gini, dari penjelasan panjenengan. Kalau saya menyimpulkan karena kepercayaan dan keyakinan panjenengan hati kretek hati niat jenengan itu memang baik, memang Allah itu mengizinkan, merestui bahwa panjenengan itu yang tepat yang saya kasih seperti ke orang itu seperti apa hidayah. Jadi orang itu bisa melakukan kebaikan itu dengan lewat panjenengan. Nah gitu. Jadi dari panjenengan itu dengan istiqomah dan karena tawadu jenengan sama Gus Samsudin. Jadi Allah itu memang merestui seperti itu, Bu. Ya, soalnya di biara dulu saya kan belajarnya sabar, penuh kasih kepada semuanya. Lah yang ditampilkan Abah kan juga seperti itu, ya. Yang ditampilkan Abah GSD itu kan seperti itu. Terus habis itu kan sabar ngadepin orang, habis itu. Nah setiap dakwaan beliau itu banyak yang membuka, yang sudah saya lakukan tapi saya nggak paham dengan apa yang saya lakukan, itu kebuka semuanya. Oh ternyata aku seperti itu ya, makanya saya kalau saat ini seperti ini ya, saya saat habis sholat gitu ya, mengirimkan doa sama Abah itu saya nangis, karena saya tahu orang sabar itu seperti apa. Saat kita dihujat, saat kita itu dicaci, itu kita perang dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Saya juga seperti itu, karena saya tahu persis orang sabar itu seperti apa. Saat dihujat, itu kita perang dengan diri saya sendiri. Karena apa? Meredam semuanya itu. Meredam saking kalau orang dihujat kan maunya nonjok ya. Seperti kita itu memadamkan api seperti itu ya. Iya, jadi meredam itu ya, nafsu amarah yang di dalam dada ini diredam gini, akhirnya kita itu kadang bisa nangis sendiri. Kita itu bisa nangis sendiri. Meredamnya dengan apa ya? Saya nggak tahu ya. Kalau apa yang diucapkan di dalam hati. Kalau saya meredamnya itu begini. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan lembutkan hati saya. Lembutkan saya. Lembutkan hati saya Tuhan. Lembutkan hati saya. Itu sambil nangis. Jadi saya meredam. Terus lagi, pernah disakiti orang, sakitnya minta ampun. Tapi setelah saya meredam untuk melupakan semuanya, dapat 7 hari saya dipanggil. Orang itu kena musibah, tapi saya disuruh nolong. Coba. Iya. Berangkat.
dengan akhirnya berangkat itu Itu yang membisikin suruh berangkat itu siapa? Iya. Emang memang kerentek hati sampean untuk sambung sama pusat, Iya. ya? Atau mungkin karena bisikan dari orang? Enggak. Ya Enggak. karena kita memang sudah belajar ya, apa yang Allah berikan itu. Ya, karena kita itu berdoanya gini, apa yang, kalau Aba itu kan gini, apa yang saya lakukan itu Allah yang melakukan, kan bukan dia. Ya, yang Bukan. menjalankan ya, yang ngatur atau yang kekuatanmu adalah kekuatanmu ya, kekuatanku ada kekuatanmu ya Allah ya. Sama dengan Kristen sebetulnya yang saya itu. Jadi apa yang saya lakukan juga seperti itu. Yang pernah jenengan alami memang seperti itu. Iya. Saya memang belajar sabar itu dari umur 12 tahun. Belajar sabar itu enggak mudah, Pak. Banyak mengeluarkan air mata. Iya, Bu. Tapi bener, aku caca, Bu. Jujur aja, Bu ya. Ini tak potong dulu. Saya itu ya melakukan sabar itu, wes. Sebetulnya sudah saya tak pendem, tapi kenapa kok dikala kita itu ingat selalu muncul kemarahan, amarah seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Kok aku belum? Oh mungkin saya bilang dari bisikan hati, dari telinga kanan keluar kiri itu memang ya mungkin kurang istiqomah, kurang. Ya gitulah. Belajar sabar itu gini, belajar sabar, kita itu sabar. Jadi kita saat saya dulu berdoa juga begini, Tuhan, apa yang saya lakukan itu bukan saya yang melakukan, tapi Engkau Tuhan. Iya. Gitu. Jadi terus saya minta, apa yang saya lihat itu Engkau Tuhan yang melihat, apa yang saya ucapkan itu Engkau Tuhan, bukan aku. Gitu. Jadi saya hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Allah mau, tapi bukan yang seperti saya mau. Iya. Nggak bisa, padahal manusia itu kalau ingin ke sana, ya ke sana, maunya ke sana ya, hura-hura senang. Saya itu hampir nggak pernah nginjak mall, nggak pernah. Kalau mau ke supermarket atau apa, itu apa yang saya perlu, ya itu yang saya ambil, saya kembali. Udah langsung bergegas pulang gitu ya? Iya, pokoknya jadi saya itu meninggalkan dunia yang penuh gemerlapan, hura-hura atau apa gitu. Karena doa saya seperti itu. Iya. Nggak pernah saya berdoa yang minta-minta gitu. Kalau saya doa minta itu saya malu sama Tuhan. Saya nggak minta. Apa alasannya, Bu? Alasannya itu karena apapun yang saya butuhkan itu Tuhan sudah tahu. Kalau kita menjalankan atas kehendaknya dan menerima apa yang Tuhan yang Tuhan inginkan, kita menjalankan, kita tidak usah minta. Apapun kebutuhan kita itu sudah Tuhan kasih. Seperti kun fayakun seperti itu ya. Soalnya saya begini, saya ini tidak pernah khawatir saya tidak bisa makan. Saya tidak pernah khawatir saya nggak pakai baju. Saya tidak pernah khawatir saya kekurangan apa-apa. Saya tuh nggak pernah juga dibiara ya, nggak boleh kan pegang uang. Nah itu nggak boleh. Nah itu saya percaya, tapi satu hal saya percaya, bahwa Allah itu selalu ada buat saya, dan beliau dan Allah itu akan mencukupi segala perkara saya selagi saya melibatkan segala perkaraku, mengikut sertakan Allah di dalam masalah saya, gitu. melibatkan kuasanya. Dan saya itu apa ya, kalau ini ya saya itu menyadari gini, karena saya berdoanya gini, saya selalu bersyukur itu begini, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk hidup di dunia ini, menikmati segala ciptaanmu, menikmati segala karyamu. Itu jadi menurut saya, kalau saya
sekali kalau saya melakukan yang tidak bagus itu rugi, gitu loh. Itu dalam pengertian saya. Jadi gini Bu ya, ini cuma sharing mau nanya ya Bu ya. Dari untuk menguatkan kerentek atau hati panjenengan, ya. Setidaknya kan saman kan seperti saman beli kacamata, seperti panjenengan mau hijrah kemana, itu kan perlu biaya uang untuk menguatkan, untuk mendapatkan seperti itu tuh gimana Bu? Menurut panjenengan? Kalau saya ya. Oke, menurut panjenengan gimana? Kalau saya, karena saya kan sudah dari awal bilang, saya hidup yang seperti Allah mau, bukan yang seperti saya mau. Tapi saya juga bilang, ya Allah, pakailah saya sebagai alatmu untuk melaksanakan kehendakmu, karena di dalam dunia ini kan banyak umatnya yang, jadi saya nggak mendukung ya orang ini jelek, orang ini saat melakukan kejelekan gitu, saya nggak benci, nggak apa, karena saya itu sadar gitu. Jadi saya selalu minta sama Allah untuk dijadikan alat. Gitu. Iya. Ya. Untuk dijadikan alat sama Allah untuk ya mengerjakan. Karena gini, yang saya pernah baca ya di Alkitab. Iya. Tuhan itu bilang, aku menciptakan manusia seturut gambaranku. Jadi kalau gitu Allah kan nggak berbentuk. Iya. Kan nggak ada. Iya. Kita nggak bisa lihat. Tapi Allah bilang, aku menciptakan manusia seturut gambaranku. Iya. Berarti setiap manusia ya itulah yang Allah itu. Jadi kalau melihat Allah ya inilah. Makanya saya nggak berani membenci orang. Kalau orang itu sebejat apapun saya nggak berani membenci. Tapi saya harus mengeluarkan kasih sama mereka, mencintai. Karena apa? Kalau saya membenci mereka, itu sama aja saya membenci Allah. Gitu. Jadi nanti dibenahi sikapnya ya seperti apa yang bilang itu ya. Kita melakukan dengan hati supaya nyampe ke hati. Itu loh saya senang sekali. Perbaiki sikap kita. Gitu. Sebetulnya kita itu menyikapi dia kan gitu. Betul. Ya. Jadi sebelum kita menyikapi orang ya, jadi perbaikilah sikap kita sendiri. Memang sulit Bu itu, ya bener. Aku mengakui bahwa pekerjaan atau tindakan seperti itu saya akui Bu, aku sendiri Bu ya, sulit. Dan itu memang perlakuan seperti itu berat. Memang. Berat. Kalau memang orang itu untuk apa, kalau memikirkan duniawi seperti ini, memang ya jujur aja seperti saya ya, berat Bu, wes aku mengaku kalau itu pekerjaan yang sangat berat. Saya ini rumah itu di mana-mana Pak. Rumah itu di mana-mana, bukan rumah saya sendiri, bukan saya bikin rumah di mana-mana ya. Iya. Ya mereka lah gitu loh. Saat saya datang di sini ada rumah, saat datang di sini ada rumah, itu loh. Kebesaran Allah itu seperti itu, kerjaan Allah itu tak terselami oleh manusia. Tapi selama ini gitu, selama ini untuk panjenengan gitu, dengan perjalanan sampai ke si dari si A, si B, si C ya, untuk mendapatkan itu memang itu datang sendirinya atau memang itu dengan pekerjaannya sama itu sudah muncul sendiri gitu. Nah itulah saya bilang pekerjaan Allah tak terselami, karena pekerjaan saya berpindah-pindah ya, cuman itu aja. Saat saya harus ke sana itu ada aja yang ngasih uang.
gini ya, saya kan datang ke Ponpes Iya. ini, saya niatan jenguk Umi. Iya. Nah, karena sikonnya enggak apa ya, saya itu kan mestinya kan karena mendapat kabar kalau sikonnya enggak bagus, ya nanti kalau bisa ketemu Umi, kalau enggak, jadi saya itu enggak bawa oleh-oleh, kan? Saya nggak bawa oleh-oleh, cuman di sini aja lah, ya udahlah. Ya pengen silaturahmi kayak gitu aja ya. Gini loh, rezeki-rezekian lah, gitu ya. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu yang penting kita sudah berniat silaturahmi kayak gitu. Saya itu nggak bawa oleh-oleh, gitu kan. Kalau saya tujukan, pasti saya kan bawa oleh-oleh karena saya tahu si kondisi ini. Jadi saya itu pergi ke sini sekenanya lah gitu ya. Pokok nanti kalau ketemu Umi ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya sudahlah, orang saya kan sudah bilang sama Pak Solikin sama Pak Rete silaturahmi ke sini. Memang sikonnya seperti ini ya, saya kan harus sadar, sabar kayak gitu ya. Ya paham lah kayak gitu. Ternyata kan saya ketemu. Terus untuk itu saya kan mau beli, nggak bawa ya aku kalau gitu. Jadi saya gini, ya Allah, berikanlah, aku kepingin beli madu aja deh sama gelang kalau gitu. Ada yang transfer Pak? Iya. Alhamdulillah. Langsung masuk di HP. Transfer berapa? 625 nih. Tadi malam dapat gelang sama madu ya. Terus, gini ya, ini saya tanya lagi. Terus yang transfer itu siapa? Apa enggak tahu? Memang ada telepon dari gaib apa dari misterius apa gimana? Enggak, ya teman mungkin digerakkan sama Tuhan lah ya, sama Allah ya. Saya sendiri juga enggak tahu. Ini memang keajaiban ini Bu. Kasih tahu kok, tahu-tahu begini kok. Dan loh, gitu tak kirain kirim foto. Enggak tahunya kirim ini stroke. Stroke itu ya. 620 rumah. Hah? Alhamdulillah. Langsung saya kan panggil admin langsung bilang, Mas, kalau madu kan, kalau madu sama ini berapa, tahu-tahu itu di situ itu ada 770. Padahal apa yang saya tahu itu di OVO saya itu ada cuma 80, itu pun nanti untuk beli pulsa, gitu loh. Jadi saat saya gini ya, saya duduk di situ saya bilang, aduh, aku apa ya, aku harus apa di sini. Jadi aku bilang sama Allah, itu saya bilang ya, ya Allah, saya ingin beli madu, tapi kan harus apa ya, nggak punya duit ya, gitu ya. Ya kayak ngadu sama bapaknya lah gitu ya. Langsung itu gitu ya. Ada pemberitahuan dari HP itu ya. Iya, coba sih tak lihat siapa sih. Loh, stroke. Astagfirullahaladzim. Terus habis itu Pak Rete nanya, Pak jadi beli madu apa enggak? Iya Pak, beli Pak, ini uangnya sudah ada transferan masuk ini. Alhamdulillah. Tadi kan ya memang tidak begitu. disangka-sangka ya Bu. Rezeki itu memang kita tidak, kalau sudah rezeki itu tidak bisa dikejar dan juga tidak bisa ditolak memang Bu. Kalau sudah rezeki itu. Kita itu kalau mengikuti semua kehendak Allah tanpa kita itu mengkhianati, menyakiti hati Allah, insya Allah semuanya. Kayak saya gini ya, saya itu kemarin juga gitu, waktu mau sakit, saya bilang gini, ya Allah, saya mau pulang saja, mau istirahat di rumah. Loh, tiba-tiba ada keluarga yang jemput. Akhirnya saya pulang di rumah ya, diem. Nggak tahunya terus ada masalah apa, masalah ya di pondok kayak gitu. Terus otak saya ini kosong belum terus saya nggak bisa ngapa-ngapain, diem. Selain saya itu sholat, zikir, sholawat, belajar baca Quran ya, walaupun sampai Iqra, 3 tahun saya masih di Iqra.